Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca kitab Suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru kita, para muallif, para musannif, dan untuk semua donatur al-aziz. Mudah-mudahan senantiasa dikasih kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali sayyidihi min al-hadratin sultan al-awliya Asyik Abdul Qadir Jailani Qadisallahu sirralladhi jami'a wal sama wa na'udzubillahi wa khalil bamalan madra wa ila rumba sinna salibullah wa ila rumba Hasan Ginggo wa ila rumba Ahmad Pasuruan wa ila rumba Hasan Sulawesi di Bondo wa ila rumba Ahmad Siddiq Jember wa ila rumba Gusti Rembang wa ila rumba Maimun Fikir Sarang Rembang wa ila rumba Bila Salam wa Biasal Mahmud Hajin wa ila rumba Arwani wa Sulaiman wa Muhammad Kudus wa ila rumba Abu Yadiyati Banten wa ila rumba Fa'anallahu bi'alumihim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qauluhu, bermula ucapannya musannif, al-kalamu, yaitu lafaz al-kalamu. Dalam awal dunia yang sebagian udah pada hafal, ini suaranya masih gak beres, Mat? Ya, tadi telat masukin. Telat masukin. Masa sih suaranya? Kemarin dalam nahwu kan biasa, yang kemarin kita baca al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil waqi', gitu kan. Ini yang di atas apa di bawah nih? Di atas. Atas. Ini perlu di bawah, di tengahnya. Ya serius, kemari aja yang lain. Saya ke situ. Qauluhu, bermula ucapannya musannif, al-kalamu, yaitu lafaz al-kalamu. Bada'a, memulai bihi dengan al-kalam. Yang kemarin secara definisi al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil waqti, dan ini perlu diapalin. Anak-anak yang baru belum ngapalin semua dari sekarang. Nah, al-kalamu itu maksudnya apa? Nah, bada'a itu memulai. Nah, qaulu itu mubtada, bada'a itu khobarnya, khobar bukan jumlah. Itu bada'a memulai bihi dengan al-kalamu dan seterusnya. Siapa al-musannifu, musannif, pengarang kitab matan. Kenapa sih kok musannif memulainya kok al-kalamu? Di annahu, itu alasannya. Di annahu karena sebenarnya al-kalamu dan seterusnya. Al-maqsudu itu yang dimaksud bidzati, dengan hakikatnya, dengan zatnya. Ini kan membahas nahwu. Nah, jantungnya nahwu itu kan kalam, kan gitu. Maka musannif memulainya kitabnya itu dengan al-kalamu wal lafzul murakkabul mufid bil waqi', karena itu adalah yang dimaksud daripada zat atau hakikat pembahasan itu maksudnya. Wali anau, dan karena sesungguhnya kalam, alladzi itu perkara, alladzi itu sesuatu hal, yakau yang terjadi bihi dengan alladzi, apa at-tafahumu, pemahaman, wat takhotub, dan takhotub proses atau pembicaraan. Nah, alasan yang kedua, selain al-kalamu itu al-maksud bidzat, alasan yang keduanya adalah karena kalam itu adalah sesuatu dari kalam itu maksudnya. Wat takhotub, takhotub itu berarti apa namanya? Omong-omongan. Kalimatun. Ini bahasa Arab, itu kalau dituliskan sama dengan kata. Tapi kalau
kalimat dalam bahasa Arabnya begini, nah itu sama dengan, ya itu maknanya kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu bahasa Arabnya sama dengan kalam. Kamu maksudnya nih, ini apa terjadi perbedaan pemaknaan, maksudnya perbedaan istilah gitu loh. Nyambung kan ya, ngerti ya anak-anak kecil ya. Yang dimaksud kalimat, nah nanti adalah kalimat isim, kalimat fi'il. Itu maksudnya kalimat kalau seperti itu, kalimat isim itu adalah kata. Zaidun itu kalimat. Maksudnya kalimat adalah kata, yaitu kata benda. Itu bangunin. Lah, cuci muka. Lah orang baru mulai dengan itu kacau ini. Gitu loh. Memang selalu ngobrol dan lu main-main apa, Mat? Ngobrol tulisannya. Oke. Wa innama sodaro, dan bahwasanya lu majunya di hikmat gak ngobrol. Tulisan di papan tulis itu selalu ngobrol, kalau di YouTube itu sama. Ngerti itu tanggap gitu. Wa innama sodaro, dan bahwasanya majuin, dan bahwasanya memulai biha dengan kalimat siapa ba'dun nuhati, sebagian ulama-ulama nahwu, nadhoron karena memandang, bila kauniha kepada keberadaannya kalimat, ada itu juz'an bagian, wal juz'u, dan bermula juz bagian, muqaddamun itu didahulukan, alal kulli atas keseluruhan, top'an dengan pasti. Fakuddima wat'an, fakuddima maka didahulukan apa juz wat'an dalam peletakannya. Nah perhatiin, ini begini pemahamannya. Kalau musonib yang ngarang kitab Juniyah memulai kitabnya kan al-kalamu tadi, jelas sih. Seperti Alfiyah juga sama, kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun sumahar unil kalim. Nah, ada kitab yang lain diawalinya bukan dari al-kalamu, tapi diawalinya malah dari al-kalimat. Maksudnya al-kalimat ismun kan gitu, ismun gini gitu, fi'lun gini. Secara definisi mungkin ismun wa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam tahtarin di zamanin wat'an. Umpamanya ada sebagian ulama nahwu yang memulai kitabnya tidak dengan al-kalamu tapi dengan al-kalimat. Kalimat itu ada 3, atau ajza'ul kalam. Ajza'ul kalam salah satu, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li maknan. Ada, itu maksudnya wa innama sodara biha ba'dun nukhati nadharan ila qaulha juz'an. Karena kalimat dalam arti kalam, Zaidun qaimun itu kan terdiri dari Zaidun dan terdiri dari qaimun. Zaidun kalimat isim, qaimun juga kalimat isim. Nah, kalam yang ada itu kan diawali dari kalimat. Nah, memandang kalimat itu adalah juz, sementara juz itu ya memang bagian itu kan harus didahulukan. Nah, itu pendapat ulama nahwu yang mendahulukan pembahasan kitab nahwunya dengan kalimat. Itu bisa dipahami ya. Nah, kalau musonif juga mempunyai alasan kenapa dan arah belajar teliti. Ya. Nanti ada kalam, ada kilam, dan ada kulam. Loh, ngerti maksudnya? Ini belajar mufradat kita dan belajar jeli kaitannya mengartikan. Kalam, nah pertama dibahas dengan bifathil kaf, dengan dibaca fathah kafnya ka. Lughatan dalam bahasa, wal kalamu, dan bermula lafaz kalam. Yang lafaz kalam cara bacanya seperti itu ya, bifathil kafi, dengan dibaca fathah kafnya ka, berarti
lughatan dalam bahasa kulluma. Nah itu baru khabarnya wal kalamu. Kulluma itu semua susunan. Itu adalah semua hal. Afada yang memberi faedah apa ma min kitabatin dari tulisan, au isyaratin atau isyarat. Isyarat tahu kan ya? Kan udah bahasa Indonesia isyarat itu. Isyarat itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia, bahasa apa? Bahasa Arab. Isyarat itu petunjuk. Gitu loh. Ada orang berisik umpamanya. Gini ya. Atau enggak pakai set, gini aja. Loh, itu menandakan disuruh di orang paham enggak? Nah, kalau begini apa artinya? Oh, mana orangnya? Nah, kalau begini apa kemarin? Nah, itu kata siapa tadi ngomong stres? Kita ya, ayo kita ngaku tuh. Ya, iya kan? Kalau begini apa? Ya, begini. Nah, kalau begini, loh iya kan ya? Ini kan isyarat. Wah, sampai jempolnya kadang-kadang 2, 4. Iya kan? Loh, ngerti kok? Ikan isyarat itu. Nah, petunjuk maksudnya. Nah, terus ini. Maksudnya apa? Terus. Kan isyarat. Nah, kalam itu mencakup itu. Mencakup tulisan. Tulisan itu kalam. Kalau menurut lughat bahasa. Ya, gitu loh. Kemudian au akdin atau ikatan. Au nasobin atau gundukan. Au lisanu halin atau bahasa sikap. Ya tadi itu diantaranya bahasa sikap itu hampir sama dengan isyarat. Ikatan itu ngerti ikatan kan ya? Umpamanya ada tali padi. Kalau dulu padi atau tebu di kampung, ya itu kalau ujungnya sudutnya itu diikat, daunnya itu loh, diikat itu menandakan ini tebu atau padi udah laku. Jelas itu. Nah, itu. Atau juga ikatan kan ada yang suka belajar pramuka, diajarin tali menali, ya kan? Tali, ya, itu kan simbol sebenarnya. Orang yang dikasih kode itu otomatis dia kan paham. Tapi itu juga disebut kalam menurut lughatan. Lughatan itu bahasa. Oh, kita lanjutkan ya, karena apa namanya tiba-tiba error. Mana tadi yang belum? Wal ya min kalimata ini wa afada ka zaitun qaimun fa innahu tarakaba min kalimata ini al ula zaitun wa tsaniyatu. Kan itu ya. Wa afada kan itu ya. Wa afada dan memberi faedah apa kalam tadi subutal qiyami, yaitu kalam zaitun qaimun memberi faedah subutal qiyami pada tetapnya berdiri di zaitin bagi zaid. Nah itu maknanya kalam. Apa namanya? Tolong diperhatikan. Yang pertama adalah makna daripada kalam. Tapi kalam tadi dengan dibaca fathah kafnya ka. Kan gitu. Kalam. Kalau menurut istilah, kalau menurut bahasa tadi, lughat, apapun yang memberi faedah, mau isyarat, tulisan, gundukan, ikatan, kan gitu. Nah kalau menurut istilah ilmu nahwu, yang dimaksud kalam adalah ma tarokkaba min kalimataini, susunan yang tersusun dari 2 kalimat. Apakah isim dengan isim zaitun qaimun, atau isim dengan fi'il, atau fi'il dengan isim koma zaitun, atau zaitun koma. Itu apa namanya kalam, huruf kafnya dibaca fathah gitu ya, menurut istilah nahwu. Bisa dipahami nih. Nah, kenapa itu pakai ditekankan seperti itu? Nah, pembandingnya wal kulamu itu harokatin,
Wal kulamu dan bermula maknanya kulam. Lafadz kulam bidhammi dengan dibaca dhammah kafnya. Maknanya itu al ardhus sa'batu, bumi yang sulit. Al ardhus sa'batu itu tanah, as-sa'batu yang sulit. Nah, itu makna yang kedua gitu loh. Al ardhus sa'batu itu bumi yang sulit, bumi yang entah terjal, entah licin gitu ya. Nah, itu maknanya. Jadi perlu dibeda-bedakan nih. Ya, saya tulis nih biar paham kalian. Maka kenapa kalam itu dikasih komentar K gitu ya. Kalau kalam ini tadi maknanya ada dua. Ada lughatan, tadi udah dibahas semuanya ini. Ada istilahan, kan udah dibahas tadi, tinggal kalian baca. Ini sepinjol banyak begini nggak habis semua sih ah. Berarti kan yang kedua nih, kalam tapi bukan K tapi ku. Kulam. Kalau ini maknanya adalah al ardhus so'bah, bumi yang sulit. Tuh. Nanti yang terakhir kilam. Tuh. Ini pengaruh makna. Begitu loh. Itu nanti kilam maknanya jirohat gitu loh. Wal kilamu dan bermula kilam bikasril kafi dengan dibaca kasroh kafnya yaitu kilam. Jadi ada kalam, ada kulam dan ada kilam begitu loh. Maknanya al jirohatu itu luka-luka. Ya luka. Al jirohatu itu yuqalu diucapkan dalam bahasa Arab fulanun bihi kilamun. Ai jirohatun. Fulanun bermula si fulan, bihi itu dengan si fulan, kilamun. Nah, itu bukan kalam tapi kilam. Kilamun bermula luka. Maknanya luka, maknanya kilam, ai jirohatun tegasnya luka-luka. Jadi ini kilam. Kilam kalau pakai kasroh itu maknanya adalah luka. Al jirohat. Jamannya jarhun. Nah. Wal kalamu dan bermula kalam ingdal fuqaha'i menurut ulama fikih. Kulluma itu segala hal abtola yang membatalkan apa ma as-sholata pada sholat. Min harfin nyatanya dari satu huruf, mufhimin yang memahamkan, yang memberi pemahaman. Kaki. Awas taruh pikir kaki lagi. Kakiku luka ya. Kaki seperti huruf li. Ngerti? Lafadz ki fil amar maknanya jagalah. Kan wako yaki wiko yatan wa mau kon fa wa wakin wa dzaka mau kiyun li. Kan gitu. Nah, yang udah pada apal sorob. Nah, yufhima dan sekalipun tidak memberi pemahaman apa harfani. Au harfa ini saya ulangi atau terambil dari dua huruf. Wa illam yufhima dan sekalipun tidak bisa memberi pemahaman apa harfani. Kalam seperti lam. Maknanya lam tidak. Itu dua huruf, lam sama mim maknanya tidak. Kan gitu. Kalau hanya tidak orang paham apa enggak? Enggak paham, tapi dua kalimat. Itu berarti kalam menurut ulama ahli fikih. Karena ucapan tersebut membatalkan sholat. Atau mungkin satu huruf seperti qi atau i. Lagi sholat Allahu Akbar. Tiba-tiba ada anak lari-lari. Anak kecil. Takut jatuh. Lagi sholat. Qi. Umpamanya. Ngerti maksudnya? Maksudnya qi itu jaga hati-hati. Kan dalam bahasa Arab tuh. Nah, batal. Oh cuma satu huruf doang. Qi. Iya kan? Batal. Ya kan? Atau dua huruf tapi nggak memahamkan, sekalipun nggak memberi pemahaman, yaitu seperti lafadz lam, itu juga sama, gitu loh. Oke, wa illam yufhima. Terusnya wakala terusnya apa itu? Oh kalam ya tadi udah. Wa ingdal mutakallimin
Dan bermula kalam menurut ulama-ulama tauhid, mutakallimin itu maksudnya ulama-ulama tauhid, wa ingdal mutakallimina, dan bermula kalam menurut ulama-ulama tauhid, ibaratun itu ibarat, anil maknal qadim, dari makna yang qadim, kalamun qadimun, kan ada itu kalau lagu-lagu qiraah dulu. Al-qaimi yang melekat bidzatihi ta'ala, dengan zatnya Allah Ta'ala. Kalam itu kan salah satu sifat wajib, ya kan? Sifat wajib yang terakhir itu kan kalam, yang ke-13. Yang terakhir ya kaunuhu mutakal liman, kan gitu. Itu kalam adalah ibarat ungkapan daripada makna qadim yang melekat pada zatnya Allah Ta'ala. Kan dalam istilah begini, perhatikan, Quran ini kalamullah bukan? Quran kalamullah apa bukan? Jawab yang benar, yang ini yang hidup. Kalamullah apa bukan? Nah, itulah Quran. Kenapa ibaratnya disebut dengan kalam, yaitu kalam ibaratun anil maknal qadim al-qaim bidzatihi ta'ala, gitu loh. Kemudian wa ingdal usuliyina, dan menurut ulama-ulama usul, huwa ya kalam, ingdal usuliyin, al-lafzu itu lafaz, al-munazzalu yang diturunkan, ala Muhammadin atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil ijazi untuk melemahkan musuhnya, mukjizat. Lah cuci muka, masa udah 2 kali ngantuk ya? Sembarangan lu. Lil ijazi untuk melemahkan musuh. Kemudian apa itu? Bi aksori suratin minhu. Bi aksori suratin, dengan apa harokatin yang benar. Ya enggak, lu yang baca malah santri yang baca lah bingung. Bagi soren ya, lu ini bacanya apa sih? Ya enggak badalibnya, ya kan ya? Kalau enggak saya jelasin bi aksori surah ya, kalian yang baca lah bakosoro ya, bako Lombok bisa nanti. Bi aksori suratin, dengan paling pendeknya surat. Minhu dari Al-Quran atau lafadz munazzal. Al-muta'abbadu, yang dihitung ibadah, apa bitilawatihi, dengan membaca al-lafdzul munazzal tadi. Perhatikan apa namanya, kalam menurut ulama usul fikih adalah, perhatikan loh, ini ada banyak poin loh ya, nggak satu di sini karena kebanyakan ya, kalian ulang aja sendiri. Kalam menurut ulama usul adalah lafadz yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, kan gitu. Itu maksudnya al-lafdzul munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil ijazi, untuk mukjizat. Mukjizat itu apa? Melemahkan musuh. Maka sampai sekarang Al-Quran itu masih menjadi mukjizat. Tantangannya Al-Quran sampai detik ini itu masih berlaku, yaitu ayat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Itu ayat sampai detik ini masih berlaku, dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kemukjizatan Al-Quran. Sementara Al-Quran diturunkan kepada Nabi itu udah lebih kurangnya 1500 tahun, 15 abad. Itu maksudnya Quran
Kalam menurut ulama-ulama usuliyin, ulama-ulama usul adalah al-lafzul munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jazi. Lafaz yang diturunkan atas baginda Nabi Muhammad untuk melemahkan musuhnya, yaitu sebagai mukjizat, sekalipun dengan surat yang paling pendek dari Al-Quran itu. Al-muta'abbad bitilawatihi. Ini termasuk definisi Al-Quran. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang dihitung ibadah dengan membaca Al-Quran. Membaca Quran mau paham atau tidak paham ibadah. Allah juga punya kalam lain namanya hadis qudsi. Tapi kita baca hadis qudsi tidak sama dengan Al-Quran. Tidak dihitung ibadah. Itu paham itu? Artinya ini sedikit belajar ilmu usul fikih. Ya gitu loh. Maka itulah pentingnya kitab Hasyiah. Tadi sebelumnya kan menurut mutakallimin, ya kan, apa itu kalam? Ibaratun anil maknal qadim al-qaim bidzatihi ta'ala. Di ibarat atau gambaran daripada kalam beberapa perkara. Al-awwalu bermula yang pertama dari 4 tadi. Al-lafzu itu lafat. Nah, wasani dan bermula yang kedua at-tarkibu itu terkib. Wasalisu dan susunan ya, tarkib itu. Wasalisu dan bermula yang ketiga al-ifadatu itu memberi faedah. Warabiu dan bermula yang keempat al-wad'u itu diletakkan, didesain. Itu maksudnya. Perhatikan, lafat ya itu jenis. Yang namanya jenis harus memenuhi syarat, yaitu memenuhi 4 perkara. Bangun ngapa? Tidur mulu, cuci muka. Ini berdua ini ntar kalau dieksekusi. Dari tadi, kalau masih basah, basahin rambutnya. Ya, lah iya, sembarangan lu. Perhatikan yang lain. Jadi nggak usah saya tulis. Ini harus kalian, ibaratnya ini cukup lah, ditulis lah. Dijelaskan kan, asal diikuti dengan seksama juga paham. Lafat itu adalah jenis kalau kaitannya dalam definisi. Nah, definisi itu disebut dengan definisi kaitannya lafat itu harus memenuhi 4 kriteria. Lafat itu bisa disebut lafat harus memenuhi 4 syarat. Begitu loh maksudnya. Yang pertama, lafat itu sendiri. Ya lafat nanti ada keterangannya kan. Sautun mustamilun ala ba'dil huruf al-hija. Iya, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Maka nanti ada ketentuan-ketentuan berikutnya. Yang kedua, tarkib, susunan. Enggak ada lafat sendirian, enggak ada, disusun. Zaitun, itu ada zainya, ada ya-nya, ada dalnya. Kalau zai doang, ya bukan lafat namanya, huruf. Yang kedua, yang ketiga memberi faedah. Zaitun itu nama orang. Lah kalau huruf zai doang, buat jimat lagi. Dia enggak dikasih huruf, nulis huruf zai ya. Ditaruh di mana-mana, dipakein minyak, dibuat jimat, ya norak. Lah kan begitu kan? Itu Al-Fatihah di atas tuh, ditulis ya Pak. Ya bagus sebagai seni. Cuman jangan hanya dibuat bangga-banggaan seninya. Fatihah dipahami, diamalkan. Itu baru mukjizatnya Al-Quran muncul. Ini Al-Quran ditulis kaligrafi bagus, ditonton doang. Ya bagus juga, nggak salah mah enggak. Gitu loh. Cuman Al-Quran itu lebih efektif, lebih keluar mukjizatnya itu apabila Al-Quran dibaca, dipahami, diamalkan. Tanya Arman, Warman nulis jimat mulu dia. Ya Man, baru pulang dari Banyuwangi ya. Ya saya sih nggak menyalahkan, ya silakan aja. Paham maksudnya? Paham Bim, Mbak Im? Lu nulis bismillah, lu bolak-balik, lu putus-putus. Ba, sin ya. Ya kan bismillahirrahmanirrahim begini kan.
Ya. Umpamanya hurufnya ada 19, diputus-putus. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, ya, alif, lam, ya. Orang bismillahirrahmanirrahim lu bikin ribet. Lu kasih minyak ya, dijual umpamanya. Jadi terserah. Nah, cuman Quran lebih hebat apabila dipahami. Ini apa sebenarnya yang terkandung dalam Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Oh, dengan menyebut asma Allah. Siapa itu? Apa itu asma? Siapa itu Allah? Lu kenapa namanya kok Ar-Rahman? Lu kenapa nama lain beliau? Salah satu nama lain daripada Allah adalah Ar-Rahim. Kita pahami. Kemudian setelah kita paham, kita terapkan, kita amalkan. Wah, itu baru Al-Quran itu bisa mempunyai mukjizat yang luar biasa. Tuh begitu loh. Jelas ya? Begono. Nah, fakhoroja, maka keluar bil lafzi dengan kait lafat. Ya, tadi kan katanya kalam itu kan syarat yang pertama al kalamu wal lafzu. Lafat ini berarti kan ini di sini jelimetnya kitab syarah itu dibongkar total. Kan lafat tadi harus memenuhi 4 standar. Ya kan? Pertama lafat itu sendiri. Ya kan? Yang kedua tarkib, disusun. Yang ketiga ifadah, memberi faedah. Yang keempat wadho. Kan gitu kan? Kalam ya. Al kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu syaratnya kan 4 tadi. Lafat, murakkab. Ngerti maksudnya kan? Mufid dan wadho kan 4 tadi. Nah, fakhoroja, maka keluar terkecualikan itu kalam ya. Qaulu al-lafdzu jinsun fit ta'rif gitu maksudnya. Itu dimaksud adalah kalam. Man kan qauluhu al-kalamu wal lafdzu kan gitu al-lafdzu. Nah, itu jenis gitu loh maksudnya. Fakhoroja diperhatikan nih. Fakhoroja maka keluar kecuali bil lafzi dengan kait lafzi. Kalam itu kan pertama syaratnya haruslah lafat. Apa yang khoroja? Khamsatu umurin, 5 beberapa perkara. 5 beberapa perkara itu apa aja? Al-kitabatu yaitu catatan. Wal isyaratu dan isyarat. Wan nasbu dan gundukan. Wal akdu dan ikatan. Walisanul hal dan bahasa hal, bahasa keadaan. Bahasa tubuh lah bahasa kita itu, lisanul hal itu. Nah, yang 5 itu kitabah, isyarah, nasbu, akad dan lisanul hal. Fa innaha, maka sesungguhnya 5 tadi, 5 itu isinya kitabah, isyarah, nasab, akad dan lisanul hal. Laisat itu tidak ada. Apa 5? Tidak ada itu kalaman kalam ing dan nuhati menurut ulama nahwu. Tuh. Ini perhatikan. Syaratnya kalam kan al kalamu huwal lafdzu. Artinya kalam itu harus memenuhi 4 kriteria. Pertama kalam itu adalah lafat. Berarti lafat kan? Al lafdzul murakkabu, yang kedua tersusun ya. Ini perhatikan enggak saya tulis ya. Al kalamu wal lafdzul murakkabu, yang keduanya al mufidu ifadah, memberi faedah bil wad'i dengan disengaja atau dengan bahasa Arab. Kalam ini harus memenuhi 4 standar ini. Nah, yang standar yang pertama adalah lafat. Lafat tadi sudah disebutkan. As-saut al-mustamil ala ba'dil huruf al-hijaiyah, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Artinya dari kaidah itu fakharaja bi khamsatu umurin, ada 5 yang dikecualikan dari syaratnya kalam itu lafat. Nah, 5 hal itu apa? Tulisan. Kalian baca tulisan kitab, hanya tulisan tok. Paham kan nih? Kalian baca, kalian lihat tulisan Al-Quran, walaupun itu
Se-Al-Quran tulisannya tok, nggak dikeluarkan, nggak dibaca maksudnya, itu tidak bisa disebut kalam. Jelas nih? Perempuan paham gak nih? Yang serius paham gak? Itu maksudnya. Pertama tulisan, yang kedua nggak bisa disebut dengan lafaz. Kalau nggak disebut dengan lafaz kan otomatis tidak kalam. Arman mulai ngantuk lah. Ya man, alah man. Yang kedua gundukan. Ada nggak polisi yang di jalanan itu? Gundukan kan? Polisi tidur ya. Itu tahu paham nggak orang maksudnya? Itu ngapa sih jalan pakai dikasih gundukan? Sekarang malah ban non. Sebelum koda itu ban di ini nggak jauh dari situ ya kan? Tujuannya apa? Biar pelan-pelan. Orang paham apa enggak? Tapi nggak bisa ada suaranya itu polisi tidur. Kagak. Orang tidur gimana ada suaranya? Lah iya kan ya? Nah, itu gundukan seperti itu enggak disebut kalam. Begitu loh. Termasuk isyarat. Ada panah begini. Mamanya dibuletin. Itu maksudnya apa? Jalan itu jalan lurus. Enggak? Ada gambar HP. Apa maksudnya? Nggak boleh bawa HP. Ngerti maksudnya? Isyarat kan? Nah, ini nggak kalam. Orang paham apa enggak? Paham. Di Pertamina. Ini gambar rokok. Di Palang. NU smoking. Oh ya. Lah iya kan ya? Lah jelas ya maksudnya? Orang paham apa enggak? Paham, itu isyarat. Itu enggak kalam. Tuh jelas. Atau ada jalan begini. Apa maksudnya? Jalan berkelok. Hati-hati. Berkelok ke sono lagi. Nanjak. Loh, kalau begini ada segitiga begini. Turunan ya. Isyarat namanya. Itu bukan kalam. Walaupun itu orang yang melihatnya paham. Jelas ya? Nah, itu yang dimaksud kalam itu suara. Gitu loh. Suara, lafaz. Lafaz itu ada suaranya. Nah, kalau nggak ada suaranya, walaupun ibaratnya orang yang melihatnya paham, itu tidak disebut dengan kalam. Paham Mbak Im? Engkong paham? Lah. Apaan ini bertiga nih? Aska, Andre, Arman. Ini malam sialnya huruf inisial A. Aska, Andre, Arman. Siapa lagi? Gelap. Siapa yang dari A lagi? Ya, ini malam apa ini? Malam Rebu ya. Udah ketahuan tuh. Sialnya orang yang inisial A malam Rebu. Lah buktinya itu A berjamaah ngantuk ya. Lah iya kan? Lu kenapa enggak ngantuk? Kembar. Kembaran lu kemana gak ngaji? Pusing. Lah kenapa kamu enggak ikut pusing? Ya. Oke. Jelas ini ya. Nah, ini maksud saya, kalian deres mutolaah bareng-bareng, masing-masing punya ini gitu loh. Jadi langsung paham, langsung nyangkut. Kalau belajar dari yang barusan dibaca, ini kalian semua ini bisa memahaminya, langsung bisa membaca ulang. Semangat kalian belajar. Deresnya itu semangat. Gitu loh maksudnya. Tapi ini mumpung dari awal, itu yang saya maksud. Kalau ke sono udah nggak paham, yang awal nggak paham, itu suruh deres, suruh belajar itu berat. Maka penting dari awal untuk difahami, begitu loh. Nah oke, sekarang kita lanjutkan. Wa kharaja, dan keluar dalam arti kecuali, bil murakkabi, dengan qaid murakkab kalam. Syarat yang kedua adalah al-lafzul murakkab. Apa yang kharaja syai'ani, dua perkara, dua hal. Al-mufradu yaitu mufrad.
maksudnya mufrad di sini tunggal. Yang dimaksud tunggal adalah yang tidak disusun. Ngerti maksudnya? Murakkab itu kan susunan. Nah, dari kata-kata murakkab itu dikecualikan kalimat atau kata tapi tunggal. Maksud kata tunggal hanya zaitun. Kalau disebut kalam kan zaitun kok imun dari tadi udah dibahas zaitun qaimun. Udah diucapkan zaitun qaimun. Ini adalah menisbatkan qiyam kepada zaid. Ini dua kalimat. Kalimat pertama zaitun terkibnya mubtada. Kalimat yang kedua namanya qaimun terkibnya khobar. Nah, ini tersusun. Kok ada kalimat satu tok? Maka syaratnya kalam al-lafdzul murakkab, lafadz yang tersusun. Lafadz barusan dibahas kan. Nah, murakkab itu disusun. Zaitun disusun sama qaimun. Kalau ada kalimat umpamanya sendirian tok, zaitun itu namanya mufrad. Atau zaitani juga gak masalah. Maksudnya yang dimaksud mufrad di sini tuh tunggal, enggak, pembandingnya enggak murakkab. Jadi pembandingnya murakkab dia mufrad. Awas nih, jangan keder. Ada juga yang mufrad pembandingnya tasniyah jamak. Itu kan tunggal dalam arti menunjukkan makna satu orang atau satu benda. Nah, ini yang dimaksud zaitun itu mufrad. Kalau dibanding sama lafaz zaitun qaimun kan tersusun murakkab. Nah, kalau ini kan berarti nggak disusun. Jelas nih. Nah, itu maksudnya wa kharaja bil murakkabi syai'ani. Dua perkara yang apa namanya terangkum, yang dikecualikan, yaitu mufrad ka zaidin wa amrin wa bakrin wa khalidin. Seperti Zaid, Amr, Bakar, Khalid. Itu masing-masing tunggal. Zaid, Bakar, Khalid, Amar, ya, Aska, Andri, Arman, ngantuk semua. Umpamanya. Paham itu? Nah, yang kedua, wal a'dadu al-masrudatu. Ini kemarin kalau nggak salah saya di inbox orang. Ya itu kan baca ini. Wal a'dadu dan bilangan-bilangan al-ma'du al-masrudatu yang tunggal. Kawahidin, ithnani, salasatun. Bilangan yang tunggal 1, 2, 3, 4. Masrudatin, lu ngerti maksudnya? Yang tunggal yaitu bilangan-bilangan pecahan yang tidak digabung. Nah, itu namanya al-adat al-masrudah. Itu pun nggak disebut dengan kalam. Nggak ada angin, nggak ada petir. Tiba-tiba ngomong 100 pak. 100 apa? Kan orang bingung. Begitu kan? Nah, itu al-adat al-masrudah. Dan seterusnya wa kharaja dan kecuali, keluar, maksudnya kecuali bil mufidi. Nah, ini yang ketiga syaratnya. Dengan qayyid al-mufid, apa yang keluar, ghairul, apa yang kharaja itu fa'ilnya kharaja, ghairul mufidi, yang tidak mufid. Wahwa dan bermula ghairul mufid, yang tidak berfaedah. Arba'atu asya'a, itu ada 4 beberapa perkara. 4 itu isinya al-murakkabul idhofiyu, yaitu susunan idhofi. Maksudnya susunan al-murakkabu itu susunan, al-idhofiyu yang bangsa sandaran. Maksudnya sandaran mudhof dan mudhof ilaih. Ka'abdillahi, seperti Abdillahi. Ai qabla ja'lihi alaman, tegasnya sebelum dijadikannya lafaz Abdillah alaman pada nama. Wa amma ba'da ja'lihi, dan adapun setelah menjadikan Abdillah alaman pada nama, fahuwa, maka bermula Abdillah yang udah alam, mufradun, itu mufrad. Perhatikan dikit-dikit nih. Yang dimaksud kalam yang syarat yang ketiga itu kan al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufid. Mufid itu maksudnya kan memberi faedah. Mufid belum ya, murakkab ya masih. Murakkab itu kan susunan.
Ada yang dikecualikan dua. Pertama mufrad kata tunggal Zaid tok umpamanya, atau Muhammad tok, itu nggak kalam karena nggak disusun. Yang ketiga idhofi mudhof ilaih seperti Baitullah, rumah Allah, atau Abdillah, hamba Allah. Jelas hamba Allah itu bukan kalam, kan mudhof dan mudhof ilaih. Gulami Zaidin. Nah, kalau Abdillah dibuat nama, Abdullah dibuat nama, maka dia masuknya mufrad di sini sama perbandingannya. Apa bedanya Zaidun dengan Abdullah? Zaidun mah dari satu kata, kalau Abdullah dari dua kata tapi dimudhof kan. Paham maksudnya nih? Nyambung kan? Ini supaya paham, jangan nggak mudeng. Itu nanti mutolanya biar enak. Yang berikutnya wal murakkabul masjiyu, dan susunan masji campuran. Susunan tapi dari dua kalimat, susunan gabungan, campuran. Kaba'la bakka, seperti ba'la dan bakka. Nah, itu susunan ba'la bak. Kalau di Indonesia juga banyak, Rawa, Bogo, Jati, Mekar, Jati, Aceh, Bekasi, itu susunan. Bekas, Resi, Jakarta, Jaya, Karta, kan itu. Sulawesi, Gorontalo, ya kan? Surbejo. Orang Madura nyebutnya Surbejo, tayo. Mun bahasa aslinya Pak Surabaya sampean. Ngambak sampean. Sampean karo pala. Belum mandi sampean. Nah, itu Surabaya. Surah itu ya ikan, baya ya buaya. Itu jelas. Itu namanya murakkab tapi masjid kan banyak di kita. Apalagi Jati Asih itu Jati Mekar, Jati Luhur, ya. Jati apa sono? Ya Jati Asih itu sendiri. Terus Jati Kecamatan Jati Asih loh. Banyak lah. Jati Cempaka, Jati Waringin, Jati Warna, Jati, ya termasuk Jati Kramat, ya banyak sekali. Itu kan gabungan, jelas maksudnya kan. Tapi itu dibuat nama, nah, namanya tarkib masji. Yang pertama tadi idhofi, Abdullah hambanya Allah, itu idhofi, tarkib, tapi tarkibnya idho. Loh, ini pengenalan tarkib loh, supaya kalian paham nih. Ada tarkib idhofi dan ada tarkib masji. Tarkib campuran, susunan tapi campuran, itu maksudnya. Wa takyidi, dan tarkib tapi takyidi, yang bangsa kayyid, ikatan atau kriteria. Kal hayawanin natiki, seperti lafadz al hayawanin natik, ungkapan dari manusia. Manusia itu hayawanun natikun, hewan yang berbicara, ya manusia. Begitu loh. Wal isnadi, dan terkib tapi terkibnya isnadi. Musnad dan musnad ilaih, nah, itu terkib isnadi. Kakaulika ingkoma zaidun, seperti ucapan kamu ingkoma zaidun, jika berdiri siapa Zaidun Zaid. Fa innaha, maka sesungguhnya 4 perkara ini, yaitu tarkib, ingat-ingat tuh 4 tuh, tarkib idhofi, tarkib masji, tarkib takyidi, dan tarkib isnadi. Diingat-ingat itu ya. Anwa'ut tarkib, anwa'ut tarokib, macam-macam atau jenis-jenis susunan, itu maksudnya. Fa'inah la tusamma, itu tidak diberi nama apa 4 tadi, kalaman pada kalam. Alasannya li adamil kelewat ya? Enggak. Li adamil ifadati, karena tidak adanya ifadah, faidah. Begitu loh. Kemudian wa kharaja, dan kecuali bil wat'i, dengan qayyid bil wat'i, yakni mengendaki siapa musannif al arabiyyi,
wadhu Arabi, susunan bahasa Arab. Apa yang kharaja? Kalamut Turki, bahasa Turki. Wat takruri, dan bahasa takrur. Wa kalamul hunudi, dan bahasa atau kalam hunud. Hunud itu India itu loh. India. Ya India, al-Hindu. Mimma, nyatanya dari kalam, laisa yang tidak ada apa ma itu di Arabiyin, bahasa Arab. Wa yadkhulu, dan masuk apa kalamun naimi, ucapan atau igauan orang yang tidur, wasahi, dan omongan orang yang lupa, wal majnuni, dan omongan orang gila. Waman, dan barang siapa jaro yang memperlakukan, jaro yang berjalan gampangannya, ala lisani, alas lisannya man apa ma ucapan, layak suduhu, yang tidak menuju siapa man hu pada ma, fahadat taqyidu, maka bermula ini takyid itu lil idkhali, untuk memasukkan, wal ikhraji, dan mengecualikan atau mengeluarkan. Wa yasikhu, dan sah juga apa ayu fassaro, apa bahwa ditafsiri apa alwat'u, lafat alwat'u bil qasdi, dengan disengaja. Fayat, kalau alwat'i ya, al kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wat'i, kalau al wat'i diartiin dengan bil qasdi, fayat khulu, maka masuk atau termasuk dalam jenis kalam apa kalamut Turki, bahasa Turki, wat takruri, dan bahasa takrur, wa nahwi, dan sejenisnya, ya India tadi, termasuk bahasa Indonesia. Fa innahu, maka sesungguhnya kalamut Turki dan seterusnya, yusamma, itu diberi nama apa kalamut Turki, kalaman pada kalam, alasannya liwujudil qasdi, karena wujudnya maksud, fihi, di dalam kalamut Turki dan seterusnya. Wa yakhruju, dan keluar apa kalamus sahi, ucapan orang yang tidur, wa kalamun naimi, dan ucapan orang yang tidur. Itu kalau memperlakukan manjaro ala lisanihi ma la yaksuduhu. Tapi sebaliknya, waman, dan barang siapa jaro yang melakukan siapa man ala lisanihi, atas lisannya man ma pada sesuatu, layak suatu, yang tidak menuju siapa manhu pada ma, wa muhakati ba'dituyuri, dan cerita-cerita, maksudnya menirukan sebagian suara burung. Fa innaha, maka sungguhnya itu tadi muhakati ba'dituyur la tusamma, itu tidak diberi nama apa ba'dituyur, muhakat itu kalaman pada kalam, li annaha, karena sungguhnya muhakatu ba'dituyur laisat, itu tidak ada, itu maksudatan dituju. Wa hadzal khilafu, dan bermula ini perbedaan, mabniyun, itu disandarkan, ala khilafin, atas perbedaan akhar yang lain. Wa huwa, dan bermula khilaf itu anna dilalatal kalam, sesungguhnya sasarannya kalam, wadhu'iyatun, itu disengaja. Wadhu itu maksudnya bil wat'i, itu bimakna annal wadhi'a, semakna dengan semakna sesungguhnya yang membuat kalam. Wadhu'a, itu meletakkan siapa wadhi, zaidun qaimun, pada lafaz zaidun qaimun, liyadullah, supaya menunjukkan apa zaidun qaimun, ala thubutil qiyami, atas tetapnya berdiri, li zaidin, terhadap zaid, au akliyatan, atau bangsa akli, atof kepada wat'iyatan, au awat akliyatun, atau kepada wat'iyatun, bimana anna subutal qiyam, dengan makna sesungguhnya tetapnya berdiri, fuhima, itu bisa difahami apa subutul qiyam minal akli, dari akal. Fa in qulna, maka jika berpendapat siapa kami, yaitu wat'iyah bil awali, dengan yang pertama yaitu wat'iyah, wa huwa, dan bermula awal,
itu anna dilalatal kalami, sesungguhnya sasarannya kalam, tujuan yang ditunjukkan oleh kalam, wad'iyatun atau wad'iyatun yang bangsa disengaja diletakkan, dibikin, fayufassaru maka ditafsiri apa al-wad'u, lafaz al-wad'u bil wad'il arabi, dengan wad'u arabi, desain lagi pakai bahasa Arab. Wa in qulna, dan apabila berpendapat siapa kami bitsani dengan yang kedua, wa huwa dan bermula tsani itu anna dilalatal kalam, sesungguhnya dilalanya kalam itu akliyah yang bangsa akal, fayufassaru maka ditafsiri al-wad'u apa lafaz al-wad'u bil qasdi dengan disengaja, wal haqqu dan bermula pendapat yang benar al awal itu yang pertama, yaitu wad'iyah dilalatal kalam itu wad'iyatun. Itu maksudnya wawar udah ada itu wawar dan bermula al awal itu anna dilalatal kalam, sungguhnya sasarannya kalam itu wad'iyatun yang didesain. Wa anal murad dan sungguhnya dimaksud bil wad'i dengan wad'u itu al wad'ul arabi, bikinan yang dari bahasa Arab, ditanggung itu. Wal lafzu dan bermula lafat, lahu itu tetap bagi lafat, makna yani bermula dua makna, lughatan wa maknan. Makna lughatin wa maknan lughatan wa maknan istilahan. Lafat itu mempunyai dua makna, yang pertama makna secara lughat, yang kedua makna secara istilah. Amma maknahu, adapun bermula maknanya lafat, lughatan secara bahasa, lafat secara bahasa. Ini langsung diperhatikan aja. Fahuwa maka bermula al-lafdu itu at-tarhu war-ramyu. At-tarhu apa tarhu? Melempar. Ramyu apa? Ya melempar juga kan? Nah itu maksudnya. Muter-muter ya Mat? Oh sini muter-muter nih. Takulu berkata siapa kamu, lafatur roha ad-daqiqo, melempar siapa saya ar-roha pada apa namanya? Ini loh. Apa alu? Ya. Alu ngerti gak alu? Yang buat numbuk padi itu kan, dulu kan ada lesung itu kan ditumbuk pakai gituan kan. Nah itu ar-roha ad-daqiqo pada tepung. Walafadho dan melempar siapa fulanun fulan an-nuwata. Nah itu lupa sama nanya nuwata tuh. Ntar coba lihat di kamus, lupa saya. Ya, kalau saya lupa langsung lupa orang emang ini kan gitu kan. Idza roma tegasnya melempar siapa fulan ha pada nawat. Wastilahan dan yang makna yang kedua lafat untuk istilah. Buaya al-lafat itu as-sautu suara, al-mustamilu yang mencakup ala ba'dil hurufi atas sebagian huruf al-hijaiyati yang bangsa hijaiyah. Alati yaitu huruful hijaiyah, awaluha yang bermula awalnya huruf, al-alifu itu alif, wa akhiruha dan bermula akhirnya huruf, al-ya itu ya. Misaluhu bermula misalnya apa namanya lafat istilah zaidun itu lafat zaidun. Fa innahu maka sesungguhnya zaidun, lafdun itu lafat, li annahu karena sesungguhnya zaidun, sautun itu suara, zaidun kan suara kan, begitu dari diungkapkan, mustamilun yang mencakup ala ba'dil huruf atas sebagian huruf, wahia dan bermula ba'dul huruf, az-zayi itu zai, zaitun yang pertama zai, wal ya'u dan ya huruf tengahnya, wad dalu dan dal. Udah titik qauluhu al-murakab besok dah. Ya udah deh ya. Lah sebenarnya kan ngaji udah lama ini. Sejam setengah loh. Iya kan? Nah, karena yang pertama kan tadi error gitu loh. Oke, kita tuh bersama-sama dengan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.